Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 6. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa mampu menilai unsur-unsur cerita berupa tokoh, konflik, pesan moral, menggunakan pendapat pribadi secara tepat. Yang kedua, siswa mampu menganalisis sikap-sikap tokoh dalam cerita dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila secara tepat. Unsur-unsur cerita. Unsur-unsur cerita ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada unsur intrinsik dan yang kedua ada unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik yang pertama adalah tema. Tema merupakan suatu gagasan pokok atau ide pikiran tentang suatu hal, salah satunya dalam membuat tulisan atau cerita. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Tokoh adalah orang atau karakter dalam suatu cerita, sedangkan penokohan adalah watak atau sifat dari tokoh dalam cerita tersebut. Yang ketiga ada latar. Latar adalah keterangan waktu dan tempat terjadinya suatu peristiwa dalam cerita. Yang keempat ada alur. Alur merupakan jalan cerita dari awal, tengah, hingga mencapai klimaks dan akhir cerita. Yang kelima ada amanat atau pesan moral yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Unsur ekstrinsik. Yang pertama ada bahasa yang digunakan dalam menulis cerita tersebut. Yang kedua ada gaya bahasa. Ayo membaca bacaan yang berjudul Pemimpin Idola, Pemimpin yang Jujur. Ida temanku sebangku, mungil, berkulit hitam manis, tidak banyak bicara dan pandai, itulah cirinya. Ia seorang anak yang sederhana. Ayahnya sudah lama meninggal. Ia tinggal bersama ibu dan adiknya. Ida anak yang sangat pandai. Nilai-nilainya yang selalu bagus memberinya kesempatan meneruskan sekolah tanpa biaya. Semua buku pelajaran dan perlengkapan ditanggung oleh sekolah. Ida tidak pernah malu dengan kondisi keluarganya. Bahkan ia semakin rajin belajar dan terus berprestasi. Ida juga selalu menjadi tempat bertanya jika teman-temannya mengalami kesulitan dalam pelajaran. Teman-teman memilih Ida sebagai ketua kelas, pandai, tenang, dapat berkomunikasi dengan baik, serta mampu menjaga ketertiban kelas menjadi modal utamanya. Hari ini Ibu Tati mengingatkan tentang ulangan matematika. Sebagian siswa tidak siap, termasuk Gugut si jagoan bola yang duduk di belakang kami. Waduh, saya belum belajar Bu. Kemarin saya seharian bermain bola sampai sore. Pulang ke rumah langsung tidur Bu, protesnya. Ulangan tetap berlangsung. Gugut resah, ia menengok ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba tendangannya kursi Ida dari belakang. Ida, bantu aku dong, geser sedikit ke kiri agar aku bisa melihat jawaban di kertas ulanganmu, pinta Gugut. Ida bergeming, ia hanya menggelengkan kepala pelan tanpa menengok ke belakang. Gugut mengganggunya lagi. Ayo dong Ida, sekali ini saja. Nanti aku beri kamu uang 10.000 rupiah. Kamu bisa jajan kue di kantin, rayunya.
Gugut tahu benar Ida tidak pernah jajan di kantin. Ibunya tidak memberinya bekal uang jajan. Ida selalu membawa sebungkus nasi dan lauk dari rumah. Namun di luar dugaan Gugut, Ida tidak terusik. Sekali lagi ia menggeleng pelan sampai waktu berakhir. Gugut terpaksa menyerahkan kertas ulangannya dengan lunglai. Pada waktu istirahat, Ida menghampiri Gugut. "Maaf ya Gugut, aku bukan tidak ingin membantumu. Menyontek dan memberi contekan kepada teman adalah perbuatan tidak jujur. Bahkan perbuatan tersebut bisa dianggap sebagai korupsi kecil-kecilan," katanya kepada Gugut. "Ah Ida, masa mencontek sekali saja dianggap korupsi? Setauku korupsi nilainya miliaran dan hanya dilakukan oleh pejabat berkuasa," kata Gugut. "Gugut, justru kita harus melatih diri. Korupsi dan mencontek sama-sama mengambil hak orang lain. Bernilai kecil atau besar tetap saja tidak jujur. Kita membiasakan diri bertingkah laku lurus. Mudah-mudahan ketika besar nanti kita tidak akan tergoda untuk melakukan korupsi dalam bentuk apapun," Ida menambahkan dengan panjang lebar. Aku dan teman-teman sekelas yang ikut mendengarkan percakapan Ida dan Gugut terdiam setuju. Memang tidak salah kami memilih Ida sebagai pemimpin di kelas. Tidak sekadar pandai, Ida juga patut dijadikan teladan. Tahukah kalian bahwa kejujuran merupakan hal penting dalam setiap pekerjaan? Sikap jujur diajarkan oleh setiap agama. Sikap jujur juga sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila. Kejujuran dalam bersikap dan berperilaku dan bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Manfaat bersikap jujur yang pertama adalah mendapat ketenangan dalam menjalani kehidupan. Yang kedua, mendapat kepercayaan dari orang lain. Yang ketiga, terhindar dari tindakan yang melanggar norma dan hukum. Dan yang keempat, menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab dan amanah. Sekarang exercise untuk kalian. Kerjakan soal-soal yang ada pada video berikut. Yang pertama, tuliskan pendapatmu tentang masing-masing tokoh dalam cerita tersebut. Yang kedua, tuliskan pendapatmu tentang konflik yang terjadi. Dan yang ketiga, tuliskan pendapatmu tentang pesan moral yang terdapat dalam cerita tersebut. Sekian pembelajaran kita hari ini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, Bu Guru mohon maaf. Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.